Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Prastera Madi, NRP 052117400008, peserta mata kuliah TPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan sekaligus mendemonstrasikan aplikasi yang sudah saya buat untuk final project TPD. Nah, untuk sistem yang saya buat itu ada dua sistem utama, yaitu sistem penjualan dan juga sistem persediaan. Di mana sistem penjualan ini mencatat penjualan-penjualan yang disimpan dalam database SQL Server. Nah, di dalam tabel sales. Jadi ada satu tabel. Nah, untuk yang sistem persediaan ini disimpan dalam MongoDB dengan collection-nya itu collection inventory. Jadi untuk penjualan ini mencatat penjualan disimpan di RDBMS. Untuk yang persediaan ini digunakan untuk memantau persediaan yang ada produknya dan jumlahnya itu yang disimpan dalam MongoDB. Jadi pertama saya akan bahas tentang persediaan terlebih dahulu. Nah, jadi begitu kita masuk ke persediaan, maka akan ditampilkan data-data yang ada di dalam persediaan, sistem persediaan. Jadi ada nama produk, jumlah, dan opsinya. Namun yang ada di dalam database-nya ini ada ID, kemudian ada nama produknya, dan ada jumlah. Jadi untuk ID-nya sendiri dibuat secara manual. Ini indeksnya, jadi ada pensil, jumlahnya 40, ballpoint, buku, dan seterusnya. Jadi ini untuk sistem pencatatan penjualan dan juga sistem persediaan untuk toko alat tulis misalnya. Oke, jadi ini untuk indeksnya, mari kita coba untuk menambahkan persediaan. Nah, untuk menambahkan persediaan baru atau misalkan ada produk baru yang baru banget dijual, itu perlu diisikan inventory ID-nya atau produk ID-nya. Untuk produk ID-nya diisikan secara manual, jadi tidak auto increment atau random dari MongoDB-nya, tidak, tapi secara manual. Jadi kalau tadi ada sekitar 7 produk, maka anggap saja ini ID-nya 8, kemudian namanya penggaris, misal penggaris. Dengan jumlah awal begitu stok tiba itu ada sekitar 30 misal. Maka kita insert. Nah, dia akan masuk ke dalam indeksnya ini. Jadi dia akan langsung ditampilkan. Ada penggaris. Dengan stok awalnya 30. Nah, untuk inventory atau persediaan ini juga memiliki fitur untuk update dan delete. Jadi data yang ada di sini ini bisa diubah, baik itu namanya maupun jumlahnya. Dan kalau untuk pengembangan lebih lanjut, ini bisa saja ketika kita mengklik nama produknya, dia akan muncul detail produknya seperti apa. Tapi untuk saat ini masih belum ada, jadi masih coming soon gitu ya. Jadi masih coming soon. Ini untuk detailnya. Nah, untuk saat ini kita coba untuk update, kita rubah datanya. Misal pensil, kita merubah datanya dari yang awalnya 40, misal ada kerusakan, jadi berkurang, atau misalkan ada penambahan, ada datang produk baru gitu, pensil baru, datang sehingga jumlah persediaannya bertambah. Kita update, pensil bisa namanya dirubah atau tetap, jumlahnya misal kita menambah gitu kan, ada tambahan produk baru jadi 45 misal, maka kita update, maka dia akan berubah jadi 45 dari yang sebelumnya 40. Nah, itu tadi untuk update-nya. Kemudian delete. Jadi selain ada tambah persediaan, ada update, ini juga bisa langsung di delete. Jadi misal ketika produknya, misal selotip nggak laku gitu kan, nggak laku, jadi
dihapus aja, kita nggak usah jualan selotip, kita delete, maka dia akan langsung hilang. Nah, dia akan langsung hilang. Selotipnya sudah nggak ada di sini kan. Nah, ini untuk yang sistem persediaan. Jadi untuk yang sistem persediaan ini pure menggunakan NoSQL MongoDB. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke penjualan. Untuk ke penjualan bisa langsung dari navbar sini atau bisa kembali ke home atau dari home langsung ke penjualan bisa, sama saja. Jadi ke penjualan. Nah, jadi untuk ke penjualan ini juga sama seperti ketika kita masuk ke sistem persediaan. Jadi untuk masuk ke sistem pencatatan penjualan ini akan ada ditampilkan indeksnya atau dari fungsi read-nya sendiri. Ada produk apa aja yang sudah terjual, kemudian harga satuannya berapa pada saat penjualan itu, terus terjual berapa pada saat penjualan itu, sehingga totalnya berapa. Nah, untuk di sistem pencatatan penjualan sendiri hanya ada fitur untuk delete. Jadi tidak ada fitur untuk update. Jadi ketika misal penggunanya salah untuk memasukkan harga atau jumlah, maka dia harus delete dan memasukkan lagi baru. Nah, untuk penjualan ini tadi kan sudah disinggung, dia menggunakan RDBMS untuk menampilkan datanya dan menyimpan datanya. Nah, tetapi ketika kita melakukan penambahan penjualan di sini, misal kita tambah nih, nah kita melakukan ya untuk menambahkan penjualan ini yang perlu dimasukkan ada ID-nya, yaitu ID penjualannya, kemudian ada grup ini maksudnya nama dari produknya, kemudian harga produk satuannya, dan ada jumlah. Kenapa tidak ada total? Karena total yang ada ditampilkan di sistem tadi, di persediaan penjualan. Nah, total yang ada di sini ini adalah hasil perkalian dari harga satuan dikalikan jumlah. Dan ini tidak perlu dimasukkan ke dalam database, cukup ditampilkan di sini saja. Kalau mau ditampilkan, mau disimpan di database juga bisa. Nah, untuk sales ID-nya kita isikan manual juga sama seperti sebelumnya. Saya tidak menggunakan auto increment. Misal sales ID-nya 3. Nah, di sini meskipun tadi datanya dia akan disimpan ke RDBMS SQL Server, nah tapi pada saat menambahkan penjualan untuk namanya itu produknya hanya bisa mengambil dari database MongoDB. Jadi hanya bisa mengambil dari sistem persediaan. Jadi ketika di sistem persediaan itu, misal kita ingin menambahkan penjualan buku atau apa misal, tapi di dalam sistem persediaan itu kita tidak ada produk buku atau itu apa yang lainnya, maka di sini dia tidak akan bisa menyimpan atau menambahkan penjualan untuk produk itu. Jadi untuk kan ibaratnya gini ya, logikanya ketika kita ingin membeli sesuatu, maka barang yang dibeli itu pasti ada di dalam tokonya kan. Nah, tidak mungkin kita akan membeli barang yang tidak ada di toko atau tidak dijual di toko tersebut. Misal toko tersebut tidak menjual pensil, tapi kok kita bisa beli pensil dari toko itu kan nggak mungkin. Nah, maka dari situ hanya bisa memilih dari database sistem persediaan. Dan ketika produk baru ditambahkan ke dalam sistem persediaan, maka produk tersebut juga akan muncul di pilihan ini. Nanti akan kita coba. Jadi misal untuk penjualan, catatan penjualan baru ada produk yang terjual lagi, sale ID-nya 3 dengan nama produknya misal penghapus. Penghapus harganya mungkin sekitar 2000-an. 2000 terjual misal 3 gitu kan. Kita tambahkan. Oh ya, untuk jumlahnya, untuk jumlah ini, untuk jumlah dia tidak akan bisa melebihi jumlah yang ada di dalam sistem persediaan.
Jadi pada form ini, pada form penambahan penjualan ini ada dua hal yang terintegrasi dengan sistem persediaan. Yaitu yang pertama adalah nama produknya, dia tidak bisa menambahkan penjualan selain dari produk yang ada di sistem persediaan. Yang kedua adalah jumlah. Jumlah yang ada di dalam sistem persediaan, yang mana itu adalah jumlah produk yang masih tersedia atau stoknya, itu nanti akan dicek dari form ini. Jadi ketika form ini memasukkan jumlah dan penjualannya itu misal lebih banyak daripada produk yang tersedia di dalam sistem persediaan, maka transaksi ini akan gagal atau dibatalkan. Misal kita lihat di persediaan produk, kita belum insert ya. Kita mau menambahkan catatan penjualan untuk gunting, misal untuk gunting. Gunting jumlahnya ada 14 yang tersedia gitu kan. Kita tambahkan penjualan untuk gunting. Ini 3. Kita pilih gunting, harganya 15.000 misal. Jumlahnya tadi kan 14, kita coba lebihkan dari itu, misal 15. 15 dalam sekali penjualan, sedangkan yang tersedia ada 14. Kita coba insertkan, maka dia akan gagal atau transaksinya dibatalkan. Nah, untuk errornya sendiri masih belum saya set, jadi ini masih error biasa ya, masih error biasa. Oh, ada duplicate key value. Seharusnya bukan 3. Coba Pak 5. Nah, untuk errornya masih saya set untuk not found. Jadi masih not found. Ketika transaksinya itu jumlahnya melebihi yang tersedia, maka dia akan not found. Sehingga transaksinya akan dibatalkan. Untuk kedepannya mungkin bisa dijadikan lebih diperbagus lagi untuk page-nya. Tapi untuk saat ini masih belum sampai di situ. Yang jelas ketika transaksinya melebihi jumlah yang tersedia, maka dia akan gagal. Intinya seperti itu. Nah, ketika dia jumlahnya saya bikin 3 atau 4 ya, 4. Berarti nanti, nah jumlah ini juga ketika dia berhasil di-insert, maka yang ada di dalam sistem persediaan jumlahnya juga akan berkurang sesuai dengan jumlah ini. Oke, misal kita tambahkan untuk catatan penjualan gunting dengan harga sekian, kemudian jumlahnya 4. Kita cek nanti di sistem persediaan, aduh duplikat. Kita cek nanti di sistem persediaan apakah produk gunting ini dia akan berkurang 4 atau tidak, yang dari yang sebelumnya 14 ya. Oke, jadi gunting sudah berhasil ditambahkan. Oh ya, ini masih ada error, harusnya ini nggak tercatat. Yang 15 ini, karena dia kan tadi gagal. Ada bug. Nah, ya, tapi intinya ketika gunting ini 4, maka kita coba lihat. Guntingnya jadi 10. Jadi ketika kita menambahkan penjualan baru, maka jumlah persediaan atau jumlah stok produk di sistem persediaan akan berkurang jumlahnya sesuai dengan jumlah produk yang terjual di sistem dan catatan penjualan. Nah, misal lagi di sini kita hapus ya. Hapus aja tadi yang nggak ada, kita delete, maka dia akan langsung hilang. Nah, untuk delete sendiri ini dia tidak
tidak macam-macam, jadi masih menggunakan standar RDBMS biasa, SQL untuk delete-nya. Nah, untuk delete sendiri ini juga masih bisa dilakukan pengembangan lebih lanjut. Jadi nanti rencananya untuk delete ini ketika dia melakukan delete, maka kita bisa memilih apakah memang akan di-delete pencatatannya saja atau akan di-delete karena misal produk tersebut tidak jadi dibeli sehingga jumlahnya juga akan kembali ke jumlah persediaan. Jadi untuk jumlah persediaannya tidak jadi berkurang. Nah, itu untuk pengembangan lebih lanjut bisa seperti itu. Tapi untuk saat ini belum sampai di situ. Oke. Nah, misal kita tambahkan produk baru lagi untuk persediaan. Untuk melihat apakah nanti pada saat kita menambahkan menambahkan catatan penjualan, apakah pilihannya akan bertambah atau tidak. Tadi kan terakhir ada penggaris kalau nggak salah ya. Kita tambahkan persediaan, inventory ID-nya 9, namanya adalah type X misal. Stipo ya. Stipo misal. Dengan jumlah awalnya misal 10 ya. 10 kita insert. Nah, harusnya ini pada saat kita menambahkan penjualan produk, opsi Stipo juga akan muncul pada saat kita akan menambahkan catatan penjualan. Tambahkan catatan penjualan, misal 9, kita cari Stipo. Nah, dia ada Stipo di sini. Harganya berapa harga Stipo? Nggak tahu saya. 3.000 jumlah, kasih beli 2 aja, terjual 2, insert. Nah, sudah ada. Ya, jadi itu untuk demonstrasi aplikasi sistem penjualan dan sistem persediaan sistem penjualan yang terintegrasi dengan sistem persediaan untuk final project teknologi basis data yang saya kerjakan. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.